Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 3 bagian yang keempat. Pada bagian ketiga yang lampau, Agung Sedayu sedang berjalan keluar Kademangan untuk melihat padukuhan induk yang sudah mulai terbangun dengan geliat kesehariannya. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Sekar Mirah, putri dari Ki Demang Sangkal Putung. Bagaimana cerita selanjutnya? Selamat mengikuti. Anak muda pendiam yang sombong. Tetapi Sekar Mirah berkata pula, kalau tidak, akan kemanakah Tuan? Agung Sedayu menjadi bingung. Ia tidak tahu, akan kemanakah ia sebenarnya. Maka jawabnya sekenanya, aku hanya berjalan-jalan saja. Oh, sahut Sekar Mirah. Kalau begitu, apakah Tuan ingin melihat warung itu? Barangkali Tuan ingin membeli sesuatu. Buah-buahan, kain atau apa? Warung itu menjadi ramai sejak daerah ini tidak aman. Sebab mereka tidak berani pergi terlalu jauh. Bahkan orang-orang dari desa yang lain pun datang kemari. Sebab di sini ada laskar Paman Widura, sehingga mereka merasa mendapatkan perlindungan daripadanya. Agung Sedayu menjadi bertambah bingung. Ia sama sekali tidak memiliki uang seduit pun. Tetapi sebelum ia menolak, gadis itu telah berkata pula, marilah Tuan. Tuan akan mendapat kesan yang lengkap dari daerah ini. Agung Sedayu tidak dapat berbuat lain dari mengikutinya. Sekar Mirah berjalan kembali ke warung di sudut desa. Ia senang bahwa Agung Sedayu mengikutinya. Kedatangan Tuan pasti akan menggembirakan para pedagang di warung itu, berkata Sekar Mirah kemudian. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Bukankah Tuan telah menyelamatkan Sangkal Putung? Jawab Sekar Mirah. Terasa dada Sedayu berdesir. Meskipun demikian, ia pun tiba-tiba merasakan suatu kebanggaan atas pujian itu. Pujian yang diucapkan oleh seorang gadis yang ramah. Sekar Mirah adalah gadis yang lincah. Banyak persoalan yang ingin diketahuinya, dan banyak persoalan yang dipikirkannya. Meskipun ia seorang gadis, namun ingin juga ia mengerti banyak hal tentang keadaan di daerahnya. Sebagai seorang anak Demang, Sekar Mirah selalu melihat dan mendengar ayahnya mempersoalkan daerah dan orang-orang di daerah Sangkal Putung. Karena itu, maka lambat laun hatinya pun tertarik pada persoalan-persoalan daerah dan orang-orang di daerahnya. Karena itu pula maka di sepanjang jalan itu pun, Sekar Mirah selalu berusaha untuk mengerti akan beberapa persoalan. Maka dengan hati-hati ia bertanya, Tuan, apakah Tuan adik dari seorang yang bernama Untara? Agung Sedayu mengangguk. Ya, jawabnya, semua orang di Sangkal Putung mengagumi Tuan. Bukankah Tuan telah menyelamatkan Kademangan ini? Semua orang yang bertemu dengan Tuan, pasti akan menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, ya, seandainya demikian. Tetapi aku akan berlatih terus. Aku ingin untuk benar-benar menjadi orang yang berhak mendapat penghormatan yang demikian. Tuan, Sekar Mirah itu berkata lagi, untuk mencapai tingkat yang seperti Tuan, berapa lama waktu yang Tuan perlukan? Agung Sedayu terkejut mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan yang tak diduga-duganya, apalagi dari seorang gadis. Karena itu untuk sesaat ia tidak menjawab. Sehingga Sekar Mirah itu berkata pula, Kakang Swandaru pun selalu berusaha untuk melatih diri. Namun apa yang dicapainya itu sama sekali tak berarti. Orang-orang di Sangkal Putung sampai saat ini, yang paling dibanggakan oleh Paman Widura adalah Sidanti. Dada Agung Sedayu berdesir mendengar nama itu. Dilihatnya di dalam rongga matanya Sidanti yang tinggi hati itu memandanginya dengan tajam dan penuh prasangka. Tiba-tiba bulu-bulu Agung Sedayu meremang. Namun ia tidak menjawab, sebab tiba-tiba saja timbullah di sudut hatinya suatu keinginan yang tak dimengertinya sendiri. Terhadap gadis itu, ia ingin mempertahankan nama yang telah dicapainya. Kenapa demikian? Timbul pula pertanyaan di dalam dirinya. Tetapi ia menjawab, aku melatih diri sejak kanak-kanak. Oh, Sekar Mirah menjadi bertambah kagum. Pantaslah Tuan dapat melakukan semua itu. Aku mendengar seseorang mengatakan bahwa Tuan berhasil mengalahkan alap-alap Jalatunda.
Agung Sedayu berdebar-debar, namun ia menjawab, "Alap-alap Jalatunda tidak segarang Tohpati." Tiba-tiba hatinya bergetar ketika ia menyebut nama itu. Meskipun demikian, ia berusaha untuk tetap tersenyum. Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya dengan bangganya. Agung Sedayu itu telah dapat diajaknya bicara. Maka katanya seterusnya, "Berapa lamakah Tuan akan tinggal di Sangkal Putung?" "Aku tidak tahu," jawab Sedayu, "kalau Kakang Untara sudah ditemukan, aku akan segera kembali ke Jati Anom, dan Kakang Untara akan kembali ke Pajang." Sekar Mirah kecewa mendengar jawaban itu. Dan ia mengharap, semoga Untara tidak segera dapat diketemukan. Demikianlah mereka berjalan sambil bercakap-cakap. Sekar Mirah menjadi gembira dan Agung Sedayu pun berbangga karenanya. Tanpa disadarinya, Agung Sedayu telah banyak bercerita tentang kademangan-kademangan yang pernah dicapainya dalam perjalanannya dari Jati Anom. Diceritakannya tentang si Pandai Besi dan 3 kawannya yang terbunuh, dan alap-alap Jalatunda yang mencegatnya di Bulak Dawa. Namun setiap kata diucapkan, terasa sebuah goresan yang pahit di dalam dadanya. Ingin ia mengatakan apa yang sebenarnya, namun ia tidak mempunyai keberanian, dan bahkan akhirnya ia sengaja menyombongkan dirinya untuk menyembunyikan kekerdilannya. Seakan-akan ia benar-benar pahlawan Sangkal Putung. Ketika mereka sampai di warung ujung desa, maka apa yang dikatakan oleh Sekar Mirah itu benar-benar terjadi. Para pedagang dan orang yang berada di warung itu mengaguminya. Mereka tiba-tiba saja seperti orang yang terpesona. Berdesakan mereka mengitari Agung Sedayu untuk sekedar dapat menyambut tangannya. Satu demi satu orang-orang di warung itu memberikan salamnya, dan satu demi satu tangan-tangan mereka itu disambut oleh Agung Sedayu disertai dengan sebuah anggukan kepala dan sebuah senyuman. Namun tak seorang pun di antara mereka yang mengetahuinya, bahwa di dalam dada anak muda itu bergolaklah kecemasan dan kekhawatiran yang dahsyat. Sekar Mirah yang memperkenalkan Agung Sedayu itu pun ikut berbangga pula. Kepada kawan-kawan ia bercerita seperti burung sedang berkicau tentang anak muda yang bernama Agung Sedayu itu, seolah-olah ia melihat sendiri peristiwa-peristiwa yang dialami olehnya. Namun beberapa gadis yang iri hati kepadanya bergumam di dalam hatinya, "Ah Mirah, dahulu kau selalu berdua dengan si Danti. Sekarang, ketika datang anak muda yang lebih tampan dan sakti, kau tinggalkan anak muda yang bernama si Danti itu." Tetapi tak seorang pun yang berani mengucapkannya. Sebab Sekar Mirah adalah anak Demang Sangkal Putung. Ketika mereka sudah puas melihat kekaguman orang-orang Sangkal Putung itu, maka Sekar Mirah dan Sedayu pun segera kembali ke Kademangan. Juga di sepanjang jalan pulang, Sekar Mirah masih saja berkicau tak henti-hentinya. Namun kini Agung Sedayu sedang mendengarnya. Sampai di Kademangan, Agung Sedayu segera pergi menemui pamannya di Pringgitan, di mana Agung Sedayu sehari-hari menyekap diri. Jarang sekali ia pergi berkumpul dengan orang-orang lain. Hanya kadang-kadang saja ia bercakap-cakap dengan mereka di pendapa. Sedang Sekar Mirah dengan tergesa-gesa pergi ke dapur. Ia takut terlambat dengan belanjaannya untuk mempersiapkan makan pagi. Tetapi langkah Sekar Mirah itu terhenti ketika si Danti menggamitnya. "Mirah," katanya. Sekar Mirah berpaling. Dengan tergesa-gesa ia bertanya, "Kenapa? Dari mana kau?" "Warung," jawab Sekar Mirah pendek. Si Danti memandangnya dengan tajam. Kemudian katanya, dengan Agung Sedayu. Sekar Mirah memandang si Danti tidak kalah tajamnya. Jawabnya, "Ya, apa salahnya?" Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia tersenyum. Katanya, "Mirah, jangan marah. Meskipun aku senang melihat kau bersungut-sungut. Aku hanya ingin memberi peringatan. Jangan terlalu sering bergaul dengan anak muda yang belum kau ketahui keadaannya." Sekar Mirah kemudian menarik nafas. Wajahnya kini sudah tidak tegang pula. Jawabnya, "Aku hanya bertemu dengan Sedayu di jalan, dan aku antarkan ia ke warung di ujung desa." Si Danti pun kemudian melangkah pergi. Meskipun demikian ia masih curiga berkata, "Ingat-ingatlah Mirah. Jangan terlalu rapat bergaul dengan siapapun juga. Aku kurang senang melihatnya." Kembali wajah Sekar Mirah menjadi tegang. "Apakah hakmu?" Tetapi si Danti tidak menjawab. Berpaling pun tidak. Ia berjalan saja ke belakang rumah dan lenyap di balik pepohonan yang rapat. Sekar Mirah masih berdiri di tempatnya.
Ia menjadi kesal pada anak muda itu. Tetapi kemudian timbul juga ibanya kepada Sidanti. Pergaulan mereka telah berlangsung lama, dan anak muda itu pun tak pernah menyakiti hatinya. Dengan wajah tunduk Sekar Mirah masuk ke dapur. Dilihatnya beberapa orang telah sibuk menyiapkan makan pagi. "Kami tunggu kau, Mirah," kata ibunya. Oh, Mirah sadar akan dirinya. Yang dibawanya itu adalah bumbu-bumbu masak. Karena itu segera diserahkannya kepada ibunya. Nasi sudah masak, tetapi belum ada lauk dan sayurnya. "Terlambat," desah ibunya. "Kadang-kadang saja," sahut Sekar Mirah. "Bukankah tidak setiap hari aku terlambat? Aku jemu mendengar mereka menggerutu," berkata orang yang gemuk yang duduk di muka api. "Ah, Bibi, jangan kau dengarkan. Bukankah sudah menjadi kebiasaan mereka menggerutu? Apapun tidak menyenangkan mereka. Tetapi mulut orang yang jangkung dan berkumis tipis itu sangat tajam. Aku pernah dikata-katainya karena termakan cabai rawit olehnya. Dikiranya aku sengaja memasang untuknya. Oh, orang itu benar-benar tidak melihat punggungnya. Apa yang dibanggakannya untuk berlaga di hadapanku?" Tetapi Sekar Mirah menjadi tertawa karenanya. Jawabnya, "Bibi, siapakah yang membelikan lurik abang itu?" Oh, orang yang gemuk itu tersipu-sipu. Namun akhirnya ia menjawab, "Aku tidak pernah minta kepadanya. Ia sendiri datang kepadaku dan memberikan kain lurik ini." Sekar Mirah tidak menjawab. Namun ia masih tertawa, tetapi tawanya itu patah ketika ia mendengar orang membentaknya, "Kau baru datang, Mirah." Ketika Sekar Mirah berpaling, dilihatnya Swandaru bertolak pinggang di pintu dapur. "Hei, kau baru datang," desak kakaknya. Sekar Mirah tidak menjawab. Ia hanya mencibirkan bibirnya. "Kenapa terlambat?" kakaknya membentak. Tetapi Sekar Mirah tidak juga menjawab, sehingga kemudian Swandaru itu pun pergi dengan sendirinya. Dapur Kademangan itu kemudian tenggelam dalam kesibukan. Semua bekerja dengan cepat dan tergesa-gesa. Tetapi Sekar Mirah kali ini tidak selincah biasanya. Kadang-kadang ia duduk termenung memandangi api yang menjilat-jilat di perapian. Sedang di tangannya masih tergenggam pisau dapur dan daging yang sedang dipotongnya. Ia baru sadar ketika beberapa orang menegurnya. Tetapi sesaat kemudian kembali ia termenung. Hatinya sedang dirisaukan oleh angan-angannya tentang anak-anak muda yang dikenalnya. Ternyata pertemuannya dengan Agung Sedayu itu pun berkesan pula di hatinya. Namun selalu diingatnya, senyum Sidanti beberapa saat berselang. "Mirah," katanya, "jangan terlampau sering bergaul dengan anak muda yang belum kau ketahui keadaannya itu." Akhirnya Sekar Mirah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Sidanti menjadi cemburu karenanya. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, "Bukankah aku mengagumi Agung Sedayu seperti juga orang-orang lain mengaguminya?" Tetapi terdengar pula dari sudut hatinya, "Ah, kau dulu juga mengagumi Sidanti. Karena Sidanti adalah orang yang paling mengagumkan di Sangkal Putung. Apa katamu kalau kelak datang Untara yang lebih sakti dari adiknya? Apakah kau akan mengaguminya pula berlebih-lebihan dan melupakan orang-orang lain?" Oh, Sekar Mirah memejamkan matanya. Dan tiba-tiba dilemparkannya pisaunya dan dengan tergesa-gesa ia pergi ke biliknya. "Mirah," panggil ibunya yang terkejut melihat kelakuan anaknya itu. "Kenapa kau?" "Kepalaku pening," jawabnya sambil berlari. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Diikutinya anaknya ke biliknya, dan dirabanya keningnya. Katanya, "Tidak panas, Mirah." Sekar Mirah berbaring di pembaringannya sambil menengadahkan wajahnya. Ketika ibunya meraba keningnya, maka katanya, "Hanya pening sedikit, Bu." "Mungkin semalam aku kurang tidur," ibunya tidak bertanya lagi. Ditinggalkannya Sekar Mirah sendiri di dalam biliknya. Pesannya, "Beristirahatlah, Mirah. Mungkin kau terlalu lelah." Sekar Mirah mengangguk. Namun ketika ibunya telah meninggalkannya, kembali angan-angannya bergolak. Bermacam-macam persoalan hilir mudik di kepalanya. Sehingga akhirnya ia menjadi benar-benar pening. Karena itu, maka sehari-harian Sekar Mirah tinggal di dalam biliknya. Tak seorang pun tahu apa yang sedang mengganggu usia remajanya. Mula-mula ia mencoba untuk tidur, namun tidak dapat. Dengan gelisahnya ia berbaring, sekali miring ke kiri, sekali ke kanan. Kadang-kadang ia bangkit, duduk sambil bertopang dagu,
tetapi sesaat kemudian direbahkannya dirinya kembali. Sekar Mirah keluar dari biliknya hanya apabila datang saatnya makan. Namun ibunya menyangka tidak lebih daripada Sekar Mirah sedang pening. Matahari di langit merayap dengan lambatnya. Seakan-akan telah jemu akan pekerjaan yang selalu dilakukan itu setiap hari. Ketika matahari itu kemudian tenggelam di balik bukit-bukit, maka warna-warna yang kelam seakan-akan turun dari langit, menyelubungi wajah bumi. Demikianlah kembali sangkal putung terbenam dalam lelap malam. Ketika sunyi malam menjadi semakin sunyi, maka Widura dan Agung Sedayu pun berangkat pula berkeliling Kademangan. Dan kemudian mereka berdua itu pun pergi ke puntuk kecil yang bernama Gunung Gowok. Kini Agung Sedayu semakin gairah menghadapi latihan-latihannya. Bahkan Widura menjadi heran. Anak itu sudah menyimpan kemampuan yang tidak diduganya. Sehingga tiba-tiba saja terloncat pertanyaannya, "Sedayu, dari mana kau dapatkan ilmumu itu?" "Kakang Untara," jawab Agung Sedayu. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya, "Kenapa kau masih takut juga kepada alap-alap Jalatunda? Kalau kau berani melawannya, aku kira kau sendiri mampu mengalahkannya. Setidak-tidaknya kau akan dapat mempertahankan dirimu sendiri, sehingga Untara tidak usah terluka karenanya." Demikianlah cerita bagian keempat ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kelima mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.